Lee melakukan level change membuat Jack lupa untuk menyerang. Lalu sebuah takedown ketiga yang mudah berhasil didapat Makhachev. Berulang kali Jack mencoba merubah posisi di bawah, tetapi berulang kali juga Islam mampu mengcounternya. Tampaknya Islam sudah melangkah jauh sebelum Jack mulai berpikir untuk melangkah. Di ronde terakhir, Jack tahu kalau ia harus mengambil risiko. Hanya sebuah finish yang bisa memenangkannya. Tetapi serangan agresifnya membuatnya kembali di takedown. Islam pun kembali mendominasinya hingga akhir ronde. Pertarungan pun harus ditentukan dengan keputusan juri dan ketiga juri sepakat memberikan poin 50-45 bagi kemenangan Makhachev, yang itu berarti ia menang di setiap rondenya. And new undisputed UFC welterweight champion of the world. Islam Makhachev pun membuat catatan baru dengan menjadi fighter ke-11 yang berhasil meraih gelar keduanya. Kemenangan Islam ini tergolong sangat mudah dan mengingatkan saya pada pertarungan antara Khamzat Chimaev dan Dricus du Plessis. Naiknya Islam ke kelas welter tidak membuatnya kehilangan kecepatan. Kemampuan tingkat tinggi gulatnya sama sekali tidak berkurang, dan yang paling penting adalah kardionya yang tampak sangat baik dalam bertarung 5 ronde di bawah. 4 takedown dari 4 kali percobaan dan total 19 menit kontrol di bawah, Makhachev tampak tidak kelelahan sama sekali. Ia terlihat sanggup bertarung 3 ronde lagi. Dari segi striking pun Islam lebih dominan dengan melepaskan 30 serangan signifikan berbanding Jack yang hanya 18 kali. Kemenangan atas Jack ini sekaligus menghentikan rekor 18 kali kemenangan beruntun Jack di sepanjang karir MMA-nya. Dan mungkin hanya Islam yang mampu menghentikan win streak 3 fighter dari 3 kelas berbeda. Tercatat Islam sudah menghentikan 11 win streak Charles Oliveira, 22 win streak Alexander Volkanovski, dan 18 win streak Jack Della Maddalena. Sebuah rekor yang akan sangat sulit dilampaui oleh fighter MMA manapun saat ini. Di sisi lain, kemenangan ini juga ditanggapi oleh fighter-fighter UFC melalui platform X, diantaranya Belal Muhammad yang mengatakan, "Saya ikut senang untuk Islam meraih status double champ yang merupakan status yang legendaris dalam olahraga ini. Habib dan temannya layak mendapatkannya. Saya punya pekerjaan yang harus dilakukan minggu depan, itu adalah fokus saya." Atau Merab Dualisvili yang berkata, "Selamat juara baru kelas welter, Islam Makhachev memang pantas." Tetapi ada juga fighter yang berkata sinis, yaitu siapa lagi kalau bukan Ilia Topuria. Jack memerlukan sebuah camp latihan penuh hanya untuk bergulat. Sangat mengecewakan bagi seorang juara. Kau seharusnya pergi ke Georgia untuk belajar sesuatu. Islam, kau perlu sesuatu yang tidak bisa kau latih, yaitu emosi. Kau adalah sesuatu yang paling membosankan dalam olahraga ini. Setiap hari saya semakin yakin saya bisa membuatmu tertidur. Lalu siapa selanjutnya lawan bagi Makhachev di kelas welter? Di interview pasca pertarungan, Makhachev menginginkan satu tempat di event yang akan dilaksanakan di Gedung Putih. Donald Trump, let's go, open the White House. I'm coming. Walaupun begitu, Makhachev tidak perlu pusing untuk memikirkan lawannya, karena di event yang sama ada 2 nama yang sudah siap mengantri selanjutnya. Keduanya bertarung dengan sangat spektakuler. Yang pertama Carlos Prates yang meng-KO Leon Edwards, dan Michael Morales yang meng-KO Sean Brady di ronde pertama. Ada Carlos Prates, Michael Morales, lalu ada Kamaru Usman yang menang lawan Joaquin Buckley di bulan Juni. Ada Shavkat Rakhmonov yang baru pulih dari cedera, dan satu pertarungan yang menentukan di minggu ini, pertarungan antara Belal Muhammad versus Ian Garry yang bisa saja menjadi title eliminator. Dengan raihan double gelar ini, lantas apakah Islam Makhachev sudah pantas dibicarakan dan dimasukkan dalam jajaran salah satu fighter MMA terbaik sepanjang masa? Kita tunggu komentarnya di bawah. Ada satu insiden menarik terjadi dalam laga ini. Dillon Danis yang merupakan sahabat Conor McGregor dipukuli oleh timnya Islam Makhachev dari Dagestan. Insiden ini terjadi di kursi penonton. Dan yang paling disorot adalah bagaimana John Pork atau Sean Cole atau Magomed Zainukov mendaratkan banyak pukulan ke kepala Dillon Danis. Lucunya, Dillon Danis mendapatkan hukuman tidak boleh memasuki arena UFC lagi selamanya. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.